Semesta terus menampakkan kebesaran Allah melalui setiap detail keberadaannya. Ini menjadi bukti bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk lemah yang hanya sebatas hamba. Allah, sang penguasa segala sesuatu di bumi, menjalankan segalanya sesuai dengan kehendaknya, walaupun logika dan pengetahuan manusia seringkali tak mampu memahaminya. Suatu fenomena terjadi di dasar lautan, di mana retakan mengeluarkan lava dengan suhu lebih dari 1000 derajat Celcius. Meski suhu luar biasa tinggi, lava tidak mampu membuat air laut menguap, dan meskipun air laut melimpah, ia tak mampu memadamkan api. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Quran Surah At-Tur ayat 6. Dengan keunikan fenomena ini, Allah bersumpah bahwa benar adanya api di dalam laut. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, tidak ada yang mengarungi laut kecuali orang yang berhaji atau yang berumrah atau orang yang berperang di jalan Allah. Sesungguhnya di bawah laut terdapat api dan di bawah api terdapat laut. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2130. Hadits ini sangat sejalan dengan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal surah At-Tur dalam Al-Quran, di mana Allah berfirman, demi bukit dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma'mur dan atap yang ditinggikan, langit, dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi, tidak seorang pun yang dapat menolaknya. Quran Surah At-Tur ayat 1 sampai ayat 8. Pada saat Al-Quran diturunkan, bangsa Arab menghadapi kesulitan dalam menangkap dan memahami makna sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai lautan yang menyimpan api di dalamnya. Pada masa itu, masyarakat Arab hanya familiar dengan konsep sajara yang merujuk pada menyalakan tungku pembakaran untuk membuatnya panas atau mendidih. Dalam pandangan mereka, panas dan air dianggap sebagai elemen yang bertentangan. Air dianggap memadamkan panas, sementara panas akan menguapkan air. Pertanyaannya kemudian, bagaimana mungkin dua hal yang saling berlawanan bisa bersatu dalam ikatan yang kuat tanpa saling merusak? Terlihat jelas bahwa gunung-gunung di tengah lautan tersebut sebagian besar terdiri dari batuan berapi atau volcanic rocks yang dapat meledak seperti letusan gunung berapi yang hebat. Pemahaman semacam ini mendorong mereka untuk mengartikan peristiwa ini sebagai sesuatu yang terjadi di akhirat, bukan dalam realitas dunia ini. Terlebih lagi, keyakinan ini didukung oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila lautan dipanaskan. Quran Surah At-Takwir ayat 6. Memang, ayat-ayat pada awal surah At-Takwir memberikan isyarat tentang peristiwa-peristiwa futuristik yang akan terjadi di akhirat. Namun, sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Tur menggunakan sarana-sarana empirik yang nyata dan dapat ditemukan dalam kehidupan kita di dunia ini. Inilah yang mendorong sejumlah ahli tafsir untuk menggali makna dan arti bahasa dari kata kerja sajara, selain hanya menyalakan sesuatu hingga membuatnya panas. Dalam penelitian mereka menemukan makna baru dari kata sajara, yaitu mala'a dan kafa, yaitu dalam artian memenuhi dan menahan. Penemuan makna baru ini memberikan kegembiraan kepada para ahli tafsir, karena makna baru tersebut dapat memberikan pemahaman baru bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada semua manusia dengan mengisi dan memenuhi bagian bumi yang rendah dengan air, sambil menahannya agar tidak meluap berlebihan ke daratan. Namun, hadits Rasulullah SAW yang sedang dibahas ini dengan singkat menegaskan bahwa sesungguhnya di bawah lautan ada api dan di bawah api ada lautan. Setelah Perang Dunia Kedua, para peneliti melakukan penyelaman ke dasar laut dan samudra untuk mencari alternatif sumber daya tambang yang semakin berkurang di daratan akibat gaya hidup materialistik konsumerisme manusia. Mereka menemukan rangkaian gunung berapi yang membentang puluhan ribu kilometer di tengah-tengah seluruh samudra bumi yang kemudian dikenal sebagai gunung-gunung tengah samudra. Dengan mempelajari gunung-gunung tengah samudra, terungkap bahwa sebagian besar terdiri dari batuan berapi yang dapat meledak seperti letusan gunung berapi yang hebat melalui jaringan retak yang sangat besar. Jaringan retak ini mampu merobek lapisan batuan bumi dan melingkupi bola bumi dari segala arah, berpusat di dasar samudra dan beberapa lautan. Kedalaman jaringan retak mencapai 65 km, menembus lapisan batuan bumi hingga menyentuh lapisan lunak bumi, lapisan bumi ketiga yang elastis, semi cair, dan memiliki kepadatan serta kerekatan tinggi. Bebatuan lunak ini didorong oleh aliran muatan panas ke dasar semua samudra dan beberapa lautan seperti Laut Merah dengan suhu panas yang melebihi 1000 derajat Celcius.
Bebatuan elastis yang beratnya jutaan ton mendorong kedua sisi samudra atau lautan ke arah yang berlawanan, yang disebut oleh ilmuwan sebagai fenomena perluasan dasar laut dan samudra. Meskipun proses perluasan ini terus berlangsung, wilayah-wilayah yang dihasilkan penuh dengan magma batuan yang dapat menyebabkan pendidihan di dasar samudra dan beberapa dasar laut. Meski begitu, air laut atau samudra tetap tidak mampu memadamkan bara api magma tersebut. Sebaliknya, magma yang sangat panas juga tidak mampu memanaskan air laut dan samudra. Salah satu fenomena yang mengejutkan para ilmuwan saat ini adalah bahwa meskipun sebanyak itu, air laut atau samudra tetap tidak mampu memadamkan bara api magma tersebut. Begitu juga, magma yang sangat panas tidak mampu memanaskan air laut dan samudra. Keseimbangan dua unsur yang bertentangan, yakni air dan api di atas dasar samudra bumi, termasuk samudra Antartika Utara dan Selatan, serta dasar sejumlah lautan seperti Laut Merah, menjadi saksi hidup dan bukti nyata akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbatas. Subhanallah. Laut Merah, sebagai contoh, merupakan laut terbuka yang sering kali mengalami guncangan dari gunung berapi dengan kekuatan besar, menyebabkan sedimen di dasar lautnya kaya akan berbagai jenis barang tambang. Berdasarkan pemikiran ini, dilakukan proyek bersama antara pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, Sudan, dan satu negara Eropa untuk mengeksplorasi kekayaan tambang yang terkumpul di dasar Laut Merah. Kapal-kapal proyek ini meluncurkan stapler barang tambang untuk mengumpulkan sampel tanah di dasar Laut Merah. Stapler pengumpul sampel tanah itu ditarik ke atas dalam lapisan air yang tebalnya mencapai 3.000 meter. Saat stapler mencapai permukaan kapal, tidak seorang pun berani mendekat karena panasnya yang sangat tinggi. Setelah dibuka, keluarlah tanah dan uap air panas dengan suhu mencapai 3.000 derajat Celcius. Dengan demikian, para ilmuwan kontemporer telah membuktikan bahwa ledakan gunung berapi di dasar setiap samudra dan beberapa dasar laut jauh melampaui ledakan serupa yang terjadi di daratan. Kemudian, terbukti dengan beragam dalil dan bukti bahwa segala air yang ada di bumi dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dalam bumi melalui letusan vulkanik dari setiap moncong gunung berapi. Pecahan lapisan batuan bumi menembus lapisan tersebut hingga kedalaman tertentu, mampu mencapai lapisan lunak bumi. Di dalam lapisan lunak bumi dan lapisan di bawahnya, magma vulkanik menyimpan air yang jauh lebih melimpah dibandingkan debit air yang terdapat di permukaan bumi. Dari sini terlihat kehebatan hadits Nabi Muhammad SAW yang mengungkapkan sejumlah fakta mencengangkan tentang bumi dengan sabda beliau. Sesungguhnya di bawah lautan ada api dan di bawah api ada lautan. Sebab fakta-fakta ini baru terungkap dan baru dapat diketahui oleh umat manusia pada beberapa tahun terakhir. Penyampaian fakta-fakta ini secara rinci dan ilmiah dalam hadits Rasulullah SAW menjadi bukti yang mengesankan akan kenabian dan kerasulan Muhammad SAW. Hal ini juga membuktikan bahwa beliau selalu terhubung dengan wahyu langit dan menerima pencerahan dari Allah, Sang Maha Pencipta langit dan bumi. Maha benar Allah yang menyatakan, dan tiadalah yang diucapkannya itu, Al-Quran, menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi, maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Quran Surah An-Najm ayat 3 sampai ayat 10. Demikian isi video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada yang buruk atau salah, itu datang dari diri saya pribadi. Hanya Allah yang maha benar dan maha mengetahui. Wallahu a'lam bisyawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.